Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan trading menggunakan indikator. Indikator yang kita gunakan yaitu Bollinger Band. Itu kemarin permintaan dari temen ya. Susah soalnya mempelajari per candle itu susah. Pembacaannya juga susah, rumit. Jadi mintanya menggunakan indikator saja sebagai alat bantu untuk analisa. Oke. Kita pakai standarnya ini tadi, kita pakai standarnya, tidak usah dirubah-rubah sudah. Terus cara bacanya seperti apa? Cara bacanya indikator Bollinger Band itu seperti apa? Nah, yang tengah ini garis rata-rata, dari begini. Nah, kalau ini Bollinger Band 20, maka ini bisa diartikan yang tengah ini pergerakan rata-rata dari 20 candle, 20 lilin ya. Nah, itu pergerakan rata-ratanya. Nah, terus kemudian kalau dia berada di atas, nah ini ada titik resisten tapi yang apa namanya? Elastis itu loh. Elastis apa fleksibel? Elastis ya. Nah, ini namanya top BB, yang di bawah ini apa namanya? Bottom BB. Nah, top, middle sama bottom. Terus gampang ini garis atas, garis tengah, garis bawah. Oke. Nah, ini biasanya kalau terhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lebih dari 3, itu biasanya trennya mengikuti. Nah, ini sudah bisa kita ikuti misalnya, karena ini sudah terjadi resisten. Kita ambil 3 menit. 3 menit telat kita ya. Ngobrol terus sih. Jadi sampai lupa ya. Karena kita pakai indikator, maka analisa kita menggunakan waktu yang agak panjang ya. 3 sampai 5 menit. Nah, nggak tahu ini 3 menit ini kita bisa profit atau enggak. Jadi analisa kita memang betul-betul dari indikator dan support resisten aja. Dan kita abaikan pembacaan dari candle itu sendiri. Apakah bisa profit atau tidak gitu loh, menggunakan indikator. Kita coba sama-sama, kita analisa bareng ya. Dan ini mata uangnya, kita menggunakan mata uang Euro USD. Ini tadi resisten sudah terbreak ya. Ini kan ada resisten. Di sini terjadi resisten lagi.
50 detik lagi, apakah ini bisa profit? Tujuh, enam, lima, 4, 3, 2, 1. Oke, kita masih profit ya di sini. Ini bahaya sekali ini. Kita ambil reversalnya ini soalnya. Kita nggak follow the trend. Nah, harusnya kita follow the trend kan. Nah, harusnya kita ambil nunggu buy-nya. Dimana untuk buy-nya? Nah, kalau melihat sekarang ini kita berharap, nah ini kita berharap harga itu turun sampai wilayah sini, wilayah middle BB, baru kita ikut buy. Jadi sekarang nggak boleh transaksi, nggak boleh, nggak bisa kita transaksi sekarang karena kita menggunakan panduan indikator, bukan analisa candle, tapi analisanya berdasarkan indikator. Maka tunggu sampai dia menyentuh middle BB, minimal mendekati lah, minimal mendekati, dan setelah mendekati dia akan menjadi support. Ada support kita buy, kalau nggak ada support ya jangan dulu, kan spekulasi itu namanya. Jadi kita patenkan dulu, setiap akan transaksi kita akan menunggu terjadinya kalau kita akan buy, kita menunggu terjadinya support. Kalau kita akan sell, kita menunggu terjadinya resisten. Gitu aja ya. Untuk acuan OP-nya seperti itu. Oke, nah sekarang kita tunggu aja dulu, tunggu lagi. Nah, ini kan mulai terbentuk nih resistennya. Resisten lagi. Supportnya. Biar lebih seru kita pakai 2.800. Ya, perlu diingat lagi ya, kita nggak membaca candle, tapi membaca indikator. Untuk penggabungan nanti saja, yang penting kita pahami dulu sama-sama untuk indikator Bollinger Band ya. Ini seperti yang kita harapkan sudah ini, dia sudah turun dan mendekati middle BB. Nah sekarang kita tinggal nunggu apa setelah terjadi seperti ini, menunggu terjadinya support. Karena kalau kita nggak menunggu, ini bisa saja ini terus ke bawah, bisa saja. Meskipun terjadi support, apakah bisa turun? Ya masih bisa. Makanya pemahaman candle juga harus dipelajari. Tapi untuk saat ini kita nggak mempelajari sampai candle ya. Candlenya cuma kita baca, cuma ada kenaikan, dan kalau hijau naik, kalau merah turun. Cuma gitu aja, simple aja. Nah seperti ini. Nah ini padahal dia juga kan sudah sampai di middle BB, tapi dia masih menembus. Apakah ini bisa diartikan dia akan mengalami penurunan? Ya mungkin bisa jadi, tapi kita tunggu dulu, tenang aja.
Tapi seperti rumusan kita tadi ya, kalau terjadi support di wilayah sini kita ambil buy. Nah pertanyaannya sekarang berapa menitnya ini loh yang susah. Kenapa diambil support di sini? Dia berharap itu akan terus melanjutkan tren. Oke, kita ambil buy sini ya. Untuk 1 menit ya. Sebentar. Harusnya 3 menit tadi ya kita ambil ya. Harusnya 3 menit. Dari 2 menit. 3 menit ya enggak apa-apa. Biasanya paling sering saya menggunakan 3 menit ya untuk transaksi. Oke, profit lagi. Nah, sudah 2 kali profit ya. Ini tadi dari sini ada keluar dari BB terjadi resisten, kita turun. Tapi yang ini beresiko ya. Ini yang enggak terlalu beresiko. Ini kebetulan aja ini bagus, ini turun sampai sini. Biasanya dia cuma 1-2 candle naik ya. Nah sekarang apa kita bisa mengikuti ini untuk buy lagi? Ya boleh-boleh saja, tapi kan bukan tempat open posisi yang ideal. Tempat posisi paling ideal untuk ambil posisi ya ketika di middle BB ini, menurut saya seperti itu. Kalau di pertengahan ini udah ya ibarat mobil itu dia berhenti di sini untuk mengambil penumpang. Ini sudah jalan ini sudah jalan. Nah, bahaya kalau kita gandor mobil udah jalan kita lari gandor truk, ya bahaya nanti jatuh. Ini nunggu dia berhenti. Nah, kalau terjadi resisten di sini bagaimana? Apakah kita akan ikut sell? Nah, pertanyaan sekarang, apakah ini posisi yang bagus untuk open posisi? Kuncinya kan gini, untuk open posisi kalau mau open posisi kita ambil di wilayah top BB, middle BB, dan bottom wilayah situ. Nah ini kan pertengahan antara middle BB dan top BB. Nah, jadi ini bukan tempat yang bagus untuk open posisi. Meskipun di situ terjadi resisten, apalagi ini trennya naik. Ada tren naik, di sini ada resisten, kita ikuti sell, ya bahaya. Sebaiknya kalau tren ke atas, trennya naik, kita tunggu terjadinya support. Oh ini tadi kenapa yang bilang bahaya? Ya kan. Nah, ini bisa kita, aduh telat kita guys. Harusnya ada setan lagi sedikit lagi di sini. Ya, kita ambil buy-nya ya. Kenapa kita ambil buy-nya? Nah ini karena di sini sudah terjadi yang namanya, oh salah supportnya tadi, bro. Salah tadi bro supportnya. Bentar, ini masih ketutupan ya. Bisa enggak dibesarkan lagi? Dan enggak apa-apa. Ini terjadi
Sorry, Miss ini tadi. Miss Universe. Salah. Tahu salahnya apa nih tadi? Nah, di atas jadi supportnya kan di atas, bukan tempat yang ideal atau tempat yang pas untuk kita ambil posisi. Ya gitu kejadiannya. Sorry. Itu tadi pelajaran yang salah itu tadi. Ini kan terjadinya kan di atas ini. Harusnya kan di wilayah sini yang seperti inilah. Nanti kalau terjadi support lagi di sini, kita ikut baik. Nah ini terjadi support di wilayah sini. Tapi kan dia sudah break di sini ya. Ya meskipun dia break, kita kan harus punya pakem biar nggak crash gitu ke cara berpikirnya. Aduh, telat lagi kita. Selalu saja lupa ya ini. Harusnya timingnya ini tadi diatur. Harusnya. Nah, kalau seperti ini kita ambil bisa 2 menit ya. Ini sini ada resisten. Oke, kita di sini loss ya. Meskipun di sini sudah terjadi support yang mana ini harusnya naik. Ya kan? Berarti di sini dari analisa ini, ya kan? Berarti harga akan turun kembali. Nah, oke, kita bisa ikutin di sini. Lupa lagi waktunya ya, harusnya ini 3 menit, harusnya 3 menit. Oke, enggak apa-apa. Nah, alasannya kenapa tadi kita ambil sell di situ, alasan yang perlu kita pertimbangkan. Mana ya alat bantunya ya? Sebentar. Oke, kita profit lagi ya, balik modal lagi di sini ya. Nah, ini kan ini kan resisten nih sampai sini. Nah, di sini kan masih ada. Nah, gimana tadi ya? Persegi panjang. Oke. Nah, di sini kan masih ada selang. Nah, sini. Artinya ini buyer nggak mampu menembus ke sini, masih ada celah di sini. Artinya pembayar nggak mampu mencapai resisten. Nah, sedangkan di sini sudah di break, ya kan? Nah, maka dia akan melanjutkan perjalanan ke bawah. Nah, di sini terjadi yang namanya support lagi. Nah, apakah kita akan buy di sini? Kalau saran saya tidak. Karena ini cuma terjadi biasanya 1 sampai 2 lilin, nah, 2 candle. Nah, ini kalau menunggu polanya
dia akan terjadi sorry yang mana ya, ini mungkin ya. Nah di wilayah sini kan terjadi support di wilayah sini. Nah harusnya dia, nah ini terjadi satu candle. Sorry, bukan ini ya, yang dimaksud bukan ini, yang mana sih? Segmen ini mungkin ya. Nah kalau harapannya tadi kan gini, nah dia akan menyentuh wilayah ini, sini baru dia turun kembali ke sini. Ini kenaikannya digagalkan. Nah, dia berusaha untuk menyentuh support berikutnya. Terus sekarang yang kita tunggu apa? Ya tunggu polanya terbentuk. Ini masih balik modal ya. Ya masih untung 200. Oke, enggak apa-apa ya. Nah, ini wilayah support. Wilayah support 2 kali sudah di situ. Di sini terjadi support 2 kali. Apakah di sini kita bisa buy atau gini pertanyaannya? Nah kalau buy-nya bisa, cuman kan kita punya aturan ya. Nah, aturan pertama kita buy ketika terjadi support ya. Nah tapi kalau kasus ini untuk reversalnya ini, nah ini kan ada titik resisten apakah dia break di sini? Kalau dia break di sini bisalah kita ikuti untuk mengambil momen reversalnya, meskipun ini di sini ndak menyarankan untuk buy ya, sebaiknya follow the trendnya untuk sell. Kita tunggu dia akan break kemana. Ini kan kita masih menggunakan satu indikator kan? Belum menggunakan sampai 3 sampai 5 indikator ya, biar nggak pusing nanti kalau pakai banyak indikator pusing. Kita sekarang hanya menggunakan Bollinger Band dan UP-nya kita berdasarkan support dan resisten. Rumusannya cuma seperti itu. Nah dengan rumusan yang sesimpel itu apakah kita bisa profit atau enggak ya, kita lihat sama-sama. Kalau sekarang masih profit. Nah ini support ya kan, dan ini sudah break. Belum terbentuk ya, maaf, ini belum terbentuk. Nah dia masih kembali lagi. Ambil 2 menitnya ya, kita ambil berapa, 2 menitnya, kita ambil 2 menitnya.
Waduh, kok sudah melejit ya. Tidak apa-apa, karena ini sudah rumusan, kita manfaatkan, kita gunakan, ya kan? Loh, harusnya kan 38 ini tadi ya, harusnya di 38. Apakah ini profit lagi ataukah kita loss lagi? Wah, kita loss lagi ya di sini ya. Ambil kesempatan satu lagi. Tadi salah timing soalnya ya, harusnya 3 menit tadi itu. Bentar. Dana kita mau habis soalnya nih. Oke, kita masih loss ya, kita ya masih loss ya, masih loss. Oke, kita tunggu kenaikannya lagi. Maksudnya kenaikan ini kenaikan untuk penurunan ya, naik sedikit baru kita ambil selnya. Kita tunggu resisten di wilayah middle BB. Ini kan belum nyampe ini. Terus kalau sekarang kalau dia break di wilayah sini, kita ikut sell. Aturan mainnya. Ada penurunan sebenarnya. Ada sideway lagi di sini. Sideway lagi. Nih harapannya, Ini harapan.
gatal untuk ngeklik sel nih, gatal. Tapi aturan kita kan kita nunggu yang namanya support resisten kalau kita mau sel. Ini kan belum terjadi resisten. Tadi gatal ada di sini tuh mau sel dari itu. Ya Allah. Oke, apa yang kita tunggu nih sekarang? Resisten. Masihkah kita sekarang ini menunggu resisten meskipun ini sudah break? Ya masih. Padahal ini break. Ini udah support. Ini sudah di break resistennya. Harusnya kan kenaikan. Iya, harusnya kenaikan. Nah, tapi kan ini perlu diingat, ini ada resisten yang belum tertembus. Oke. Ini kan ada resisten yang belum tertembus. Ini ada resisten yang belum tertembus. Ya ngapain dia bikin support di sini? Bikin resisten di sini. Oke, kita ambil sampai 45, kita ambil sell. Kita lihat probabilitasnya. Saya bisa dari hasil probabilitas ini kita bisa profit atau enggak dengan teknik support resisten dengan indikator BB yang didukung oleh support dan resisten. Nah, gitu kira-kira ya bahasanya. Itu yang perlu diingat pertama. Jadi untuk bikin sistem itu seperti itu kalau saya. Jadi pakemnya ada. Kalau ini kan kita kan awalnya kan trennya kan ini resisten ya kan. Resisten ini belum tertembus, artinya ya kalau saya masih berpikir ini penurunan. Meskipun di sini ada support yang naik dan ini resisten ini ditembus. Itu analisanya. Ya kita tahu di sini akan adanya kenaikan, itu ya tahu lah. Karena pergerakannya itu ya naik turun. Tapi open posisinya yang ideal di mana? Kalau ini bukan ideal lagi nih, sangat bagus ini. Trennya turun dan dia tidak mampu menembus resisten, tidak mampu menembus top BB. Ada resisten di sini ya, bagus sekali. Nah ini namanya pola ya. Sebentar
sebentar. Ini namanya pola. Nah, ini di sini, ingat di sini ya. Ini kan ada resisten nih. Ini kan kita mencari tanda-tanda apakah dia akan balik arah atau tidak. Ya kan? Nah, di sini ada resisten. Nah, sedangkan support ini sudah ditembus ini. Ya kan? Meskipun ini sebenarnya artinya penurunan. Nah, tapi si candle ini sudah membuat pola. Nah, ini ada resisten, middle BB tertembus, dan ini ada resisten tertembus, support tertembus, dan di sini dia berusaha untuk turun lagi, kan? Nah, biasanya di sini akan menjadi pola resisten become support. Itu biasanya akan terjadi seperti itu. Sayang sekali itu kurang turun sedikit ya. Kita tunggu konfirmasinya, kita hanya tunggu konfirmasinya. Kalau seperti ini kita nunggu ada 2 candle hijau lah paling tidak ya. Insya Allah ini bisa dipastikan ini naik ini. Sudah naik duluan dia ya. Sayang sekali. Sampai 3 menit lagi. Enggak turun nih. Sebenarnya kita telat mau open sini ya. Harusnya sini open buy di sini. Ini apa tadi, saya berharap ada merah sini. Kehilangan momen kita ya. Kayak kehilangan momen. Enggak apa-apa. Kehilangan momen kita. Ini kan sudah menjadi pola ini. Ini yang sering kali terjadi ini. Kalau harga itu mau mengalami perubahan tren itu biasanya seperti itu. Kalau dari segi candle ini lemah ini. Kita kehilangan satu momen. Nah, ini kan terjadi resisten di sini. Ini terjadinya resisten. Resisten ini belum tertembus. Nah, kalau mendekati kayak gini nih ayahap ya. Ayahap. Karena bisa terjadi biasanya satu candle lagi nih naik hijau.
1 sampai 2 candle lah hijau. Wah, musiknya hilang. Sorry ya, jaringannya agak letoy. Kalau dilihat secara garis besar ini sekarang sideways. Ini supportnya naik ya. Berarti kalau disuruh memilih untuk open posisi, berarti kita maksa untuk buy. Nah, kok ada 5 menit di sini. Oke, kita analisa kembali. Masih tidak mampu ya ini. Bisa dilihat di sini. Bukan sulap, bukan sihir. Ya, di sini. Nah, ini patokan awal kita bahwa dia harganya masih penurunan. Nah, ini di sini belum bisa terpenuhi. Kalau dilihat di sini kan ini sideways. Ini termasuk momen untuk buy gitu. Kalau ini momen sideways, bukan momen follow the trend atau trennya ya, tapi ini follow the trend sideways. Sini kita siapkan buy. Kita siapkan waktunya. Wadah, ini mana ini? Jaringan kita lemot ya. Sorry. Jadi kita mungkin 2-3 kali open posisi lagi ya. Ini udah nggak bersahabat ini. Sudah nggak bersahabat.
Aduh, kacau kacau. Kita matikan dulu aja YouTube-nya nih, nggak mampu ini. Aduh, nggak rame, nggak ada musiknya ya. Kita persiapan buy di sini, persiapan buy. Kita tunggu apa? Tunggu yang namanya support. Tunggu yang namanya support. Untuk eksekusi kita selalu menggunakan support dan resisten. Kita tunggu. Kalau nggak nunggu ya kayak gini nih bahayanya. Kalau nggak nunggu mungkin tadi di sini sudah buy. Karena ini kalau kita nunggu mau sell, kita kan nunggu wilayah sini nih. Kelamaan kita ya. Nah, kita ambil buy-nya. Reversalnya kita ambil, kita sikat reversalnya. Kita ambil 3 menit. Ya Allah, ada berapa menit ini? 47 menit kita trading ya. Tapi ini kan kita santai, kita nunggu momen ya kan, tidak terlalu pusing, tidak sampai oleng lah. Karena kita nunggu cuma nunggu terjadinya support, nunggu terjadinya resisten. Di mana di wilayahnya. Nanti kita tambah untuk apa, analisa pakai indikator berikutnya kita tambahin lagi, kita tambahin indikatornya. Kita pahamkan ini dulu. Nah, kira-kira sampai sini kan paham penggunaannya, secara penggunaannya. Ada juga yang gini ya, ini udah break middle, good follow the trendnya, ada juga. Nah, cuman kan kita punya dasaran tadi itu. Untuk open posisi, untuk OP-nya kita tunggu terjadinya support dan resisten. Nah, kita akan melihat probabilitasnya di situ. Kita pakai teknik itu seperti apa. Nah, ini kan terjadi support ya. Oke, di sini kita ambil 1, 2, 3 menit ya. Oke, kita ambil 3 menit untuk buy. Kenapa ambil buy sekarang? Ya dengan acuan tadi itu, dengan aturan kita sendiri. Kita akan buy ketika sudah terjadi
support ketika di wilayah bottom BB ketika kita mau buy. Tapi ini statusnya kita ambil reversalnya ya, kita ambil reversalnya. Oh, satu lagi nih yang lupa tadi, aturan kita. Ini termasuk buru-buru ya, ini termasuk buru-buru. Harusnya kan kalau yang tadi kan untuk ambil reversal kita menunggu breaknya, ada support dan dia membreak resisten. Harusnya dia break ini dulu, harusnya break ini baru kita buy. Aturannya gitu tadi ya. Karena apa? Kita ambil reversal bukan follow the trend. Jadi kita harus menunggu breaknya sebenarnya tadi. Ini bukan kesalahan, kalau memang loss ini bukan kesalahan. Dan kalaupun ini profit, ya keberuntungan. Karena aturan kita tadi nggak gitu. Aturannya nunggu break baru kita buy. Jadi kalau ini profit kebetulan. Ada aturan yang terlewati tadi. Kalau kita ikut sell sekarang, ini meskipun terjadi resisten, kita ikut sell kan ya beresiko di sini. Harusnya kita wilayah sell kan di middle BB. Atau kalau mau yang agak berbahaya lagi, nah di sini setelah break support terbawahnya support terdekat kita ikuti follow the trendnya, karena kan ini reversalnya sudah terjadi. Jadi kita nunggu resisten support apakah dia break atau tidak. Itu sih cuman ketelitian aja sih sebenarnya. Nah, seperti yang awal tadi, kejadian pertama tadi, ya sering kali sih terjadi membalikan terjadi sideway. Ini kalau bahasanya drop, ini base, kemudian setelah ini terjadi drop lagi ke bawah, jatuh. Nah kalau mau ikuti kan ini, semisal ini break, ini kan break ini. Nah kita ikutnya nggak 5 menit ya, tapi 2-3 menit. Nah ya tergantung sih. Kalau dia sampai wilayah sini ya 1 menit ya kita ambil. Kita tunggu sampai candle ini terjadi apa
sempurna dulu, kita biar terjadi kesempurnaan candle. Kita ambil 2 menit ya, kita siapkan 2 menit. Oke, kita buy di sini. Kenapa kita buy di sini ya? Alasannya itu tadi karena dia sudah ada support. Nah, ini terjadi support lagi. Ya maksudnya di sini tadi kan harusnya kan dia naik di sini. Nah, makanya dia perlu support lagi. Dan ini udah break. Nah, memang harusnya tadi yang aturan di sini seperti ini. Kita lihat probabilitasnya. Dengan teori ini bisa memberikan keuntungan atau tidak. Tapi ini statusnya nggak sniper ya, nggak selalu menang, tapi probabilitasnya berapa persen kemenangannya. Nah, setelah ini kan ini sudah mendekati BB, middle BB. Nah, ini ancang-ancang kita ambil sell. Tapi untuk sell kita tetap aturannya untuk OP kita menunggu terjadinya resisten kan gitu. Ini terjadi lagi nih, ini support. Nah, ini harusnya di wilayah sini terjadi resisten, yang artinya di sini pola pergerakan marketnya itu support become resisten gitu. Nah, ini terjadi yang namanya apa tadi, resisten. Kalau di sini kita siapkan berapa menit, 5 menit, karena kita follow the trend. Kita siapkan sampai 12. Oke. Kenapa kita sell di sini ya? Karena ini sudah wilayahnya. Ini terjadi resisten di middle BB ketika tren menurun. Nah, begitu. Kira-kira. Kalau ini naik gimana? Ya sudah, biarkan, nggak usah dikejar. Biarkan saja. Kita cari momen lagi. Ini simple banget ini, apa? Teknik ini simple banget, teknik ini simple, sederhana. Tinggal menunggu ya kan, sambil ngobrol-ngobrol, nunggu, wih momen, hajar bleh, ngopi dulu bleh. Ya Allah, ya Allah.
ya kalau 1-2 menit ini udah jelas untung ya. Harusnya kan turun, harusnya jauh lah. Nah ini tanda-tanda ini apa namanya, volume perdagangan mulai sepi. Udah gunakan teknik ini aja, ini udah lumayan lah, lumayan bisa membuat kita profit lah. Kalau ini, kalau menurut saya sih ini akurasinya di di 70% lah, di 70%. Dengan aturan yang betul ya. Nah kayak gini nih, ini kan wilayah yang bagus sebenarnya nih untuk buy, tapi ya jangan diambil sekarang, tetap analisa kita open posisi harus, ini yang susah ini untuk menunggu, padahal tinggal menunggu terjadinya support atau resisten itu aja kita kadang tidak sabar kadang itu kita, wah ini sudah wilayah sini nih, oh ini lagi ini bakal terjadi ya, kenaikan nih, nah, pasti kayak gitu, sering kali itu sudah. Padahal ya kayak ini tadi belum tentu nih, harusnya di sini kan terjadi nih, harusnya di sini terjadi warna hijau karena sudah menyentuh wilayah bottom. Nah, kalau kita nggak nunggu terjadinya support ini, wah ini kacau. Nah kita tadi kan kesalahan di sini nih, padahal di sini sudah terjadi support, hanya karena satu alasan aja kita luput tadi ya, yang terlewatkan, nggak nunggu breaknya ini. Ya tadi kita loss di sini, kita untung di sini ya, kita profit di sini, tapi ya profitnya kan ya menurut saya bukan kebetulan aja itu profitnya, karena nggak sesuai dengan prosedur atau aturan main kita tadi. Aturan main kita kan nunggu break, nah ini yang betul ada support dan dia membreak resisten terdekat untuk mendekati middle BB ini, untuk mencapai middle BB. Nah di sini baru kita sell setelah terjadinya resisten. Nah, oke, profit lagi di sini kita ya. Nah ini kan ini sudah break lagi nih. Oh ya, ini tadi kan mulai dari sini nih, dari sini ini ada resisten, enggak, buyer tidak mampu menembus resisten, kemudian terjadi lagi resisten, enggak mampu menembus lagi. Nah di sini barulah dia mulai menembus, tapi enggak bisa menembus titik teratas ini, maka masih kita artikan dia itu sell. Kita artikan dia itu posisinya sell, dan ini condongnya memang ke bawah mengikuti tren kita. Oh ya ini hasilnya mengikuti tren, nah sangat luar biasa. Nah, kan, kalau reversal ya dikit itu beresiko. Nah ini kalau tadi kita ambil buy di sini, wah susah kita ini, makanya kita biasakan tunggulah terjadinya support dulu, biarkan terbentuk dulu. Nah ini
apa ini, macet ini ya. Oke, kira-kira ini sudah 1 jam ya. Sudah 1 jam dan jaringan sudah mulai tidak bersahabat. Nah ini kan harusnya sudah close ini ya, udah melewati 3. Nah, nggak tahu nih keuntungan kita berapa ini. Nah, kalau seperti ini gimana? Ini nggak ada apa namanya? Nggak ada acuan untuk breaknya. Nggak ada acuan untuk breaknya. Ya kalau di sini gimana ya kita buat aturannya ya? Nah harusnya terjadi merah gini baru dia break ke atas kan gitu. Berarti total uangnya sekarang berapa ini nih? Error nih, jaringan error nih. Nah ini 18.018 tambah 152. 5152 23 modal kita tadi 14 ya, dikit lagi kita hampir 100%, tapi waktu kita udah 1 jam guys. Ini mulai error, jaringan mulai nggak beres. Oke, kita analisa ini dulu ya, satu lagi ya, kita analisa satu lagi baru kita akhiri ya. Oke, ini masih belum break ya, harusnya ini ada break ke atas, kita ikut buy kalau ada break di sini. Kalau dia break ke bawah, kita bisa ikuti sellnya. Tapi kalau ini break ke bawah, yang untuk saat ini semisal dia break, jangan diikuti terlalu panjang ya, ikuti 1-2 menit. 1-2 menit kalau dia break, ikuti 1-2 menit. Kalau sudah terjadi 3 lilin kayak gini, jangan terlalu diikuti penurunannya. Disampaikan saja ini hampir sama sih kejadiannya kurang lebih. Ini drop base, drop. Nah ini masih ada hijau lagi, biasanya kayak gitu, hijau merah, atau kalau enggak dia akan hijau naik sini set. Nah itu kalau dia habis ini dia turun dan warna merah, jangan diikuti. Kecuali kalau ini satu lilin, keduanya dia membreak baru satu, kita ikuti tidak apa-apa. Jadi hampir break ya, ini hampir break ke atas. Kalau dia break ke atas kita ikut buy. Itu aturan main kita ya. Jadi nggak usah mikir ini candlenya bentuknya apa nih, bagaimana, nggak usah, pokoknya pakemkan ya, dipakemkan. Nanti baru kita tambahin lagi untuk filternya biar nggak loss gimana.
Simpel ya tekniknya ya. Hasilnya berapa persen berarti? Susah saya menghitung berapa persen ya. Tapi kalau 50% kan udah jelas. 23. Nah, ini baru kita ikuti ini 2 menit. 2 menit. Sebentar, ini sudah perubahan candle atau belum ya? Perpindahannya kapan ini perpindahannya? Apakah dia sudah pindah? Belum ya? Dua, tiga. Ini sudah pindah guys. Oke, dia sudah pindah guys. Oke, kita mengikuti aturan saja. Ini dia sudah break ya. Kita ikuti sell-nya. Nggak lolos gimana ya, nggak apa-apa. Nggak lolos. Yang penting aturan kita kayak gitu. Oke, kita hapus dulu semuanya. Simpel ya analisa malam ini ya. Simpel sekali. Ini loh kenapa ini nih. Harusnya udah biasa lah ya. Ini nyangkut ini. Nggak tahu tersangkut di mana ini. Oke, profit kita ini. Profit ya, profit lagi kita. Nah, ini masih nyangkut ya. 20 ditambah 5 juta wis 25. 25. Oke, kita sudahi sampai sini. Apa bisa dicoba ya? Ini untuk analisanya yang sangat sederhana, namun membuahkan profit 25. Berarti ya kurang lebih berapa itu? Kurang lebih ya 70% itu tadi ya. 70% lah kira-kira. Saya nggak bisa menghitung persennya ya. Oke, saya akhiri. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.